Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang ciri perjuangan Muhammadiyah. Ini tentu untuk kita semua para aktivis di Muhammadiyah itu sama-sama sebagai bahan untuk berdiskusi pada semua level dan kegiatan kita. Sahabat pendengar, sejak awal berdirinya Muhammadiyah konsisten untuk menegakkan dan menjunjung atau mewujudkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan semangat ijtihad yang diwujudkan dengan gerakan tajdid pembaruan, baik berupa purifikasi atau pemurnian dan dinamisasi atau pembaruan. Semangat ini bagi Muhammadiyah berupaya untuk mewujudkan tujuannya, yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, dalam melakukan perjuangannya, Muhammadiyah paling tidak memiliki beberapa ciri. Misalnya, satu, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan mampu mengantarkan hidup dan kehidupan manusia yang sejahtera, baik di dunia dan di akhirat. Islam atau agama Islam yang benar menurut Muhammadiyah adalah yang bersumber langsung dengan Al-Quran dan As-Sunnah, al-maqbulah, yang berasal dari Rasulullah. Untuk memahami ajaran Islam, Muhammadiyah mengembangkan daya fikir, akal, dan terwujud dalam kegiatan ijtihad, yaitu sebuah proses untuk menggerakkan atau mengerahkan segala kemampuan akal dalam menggali sumber ajaran Islam untuk mendapatkan kepastian hukumnya berdasarkan wahyu dengan metode dan pendekatan tertentu. Posisi ijtihad ini bukanlah sebagai sumber hukum, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengkajian dan pendalaman. Ajaran Islam betul-betul dapat dijadikan panduan hidup dan kehidupan manusia sehingga sampai akhir zaman. Prinsip ini pula yang menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang tidak menentukan untuk mengikuti salah satu mazhab dari 4 mazhab yang berkembang di kalangan umat Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah meyakini bahwa untuk mewujudkan Islam atau untuk ajaran Islam dalam kehidupan perlu dilakukan dakwah fisabilillah. Kegiatan dakwah merupakan tanggung jawab setiap muslim yang dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan kehidupan. Dakwah Muhammadiyah dilakukan dengan semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar dan diwujudkan atas sikap hikmah atau kebijaksanaan, mau'izah hasanah, keperingatan yang baik, dan semangat musyawarah atau atas dasar ketakwaan dan takwa. Proses dakwah Muhammadiyah dibangun atas strategi basyiran, kabar gembira, dan tanzir, peringanan, meringankan bagi umat Islam, dan strategi ajakan dan kabar gembira bagi umat yang belum Islam. Kegiatan Muhammadiyah atau dakwah Muhammadiyah juga dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik itu lisan, tulisan, maupun kegiatan nyata, bilhal. Semua kegiatan kehidupan manusia diikhtiarkan untuk kebahagiaan hidup sesungguhnya merupakan bagian dari kegiatan dakwah.
Sehingga kegiatan dakwah Muhammadiyah senantiasa diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas diri dan membebaskan umat manusia dari cara pandang dan cara hidup yang tertutup atau jumud dan kesyirikan. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab yang berarti pembaruan. Tajdid mempunyai dua arti dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid bermakna pemurnian atau purifikasi dalam arti mengembangkan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan dalam bidang muamalat duniawiyah, tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntunan zaman berdasarkan ajaran Islam. Pemurnian ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dan sunnah Nabi SAW untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati sunnahnya. Sedangkan dengan akidah, pemurnian berarti melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah darwi atau unsur-unsur khurafat dan tahayyul. Tajdid di bidang muamalat duniawiyah berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dicapai manusia di bawah semangat dan ruh Al-Quran dan Sunnah. Dalam aspek ini, Muhammadiyah berpendapat bahwa beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntunan untuk berubah. Yang terakhir atau yang keempat, Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah memandang bahwa organisasi itu menjadikan kegiatan dakwah hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa manusia dengan kehidupannya merupakan objek pokok dalam hidup pengabdian kepada Allah. Manusia adalah makhluk berpribadi. Dan pribadi manusia tidak akan mempunyai arti nilai dan nilai hidupnya, kehidupan sendiri-sendiri. Muhammadiyah berpendapat bahwa hidup bersemangat bermasyarakat adalah sunnatullah dan berfungsi untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Ketertiban pribadi dan hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk kehidupan masyarakat yang baik, bahagia, dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya, Muhammadiyah memiliki struktur organisasi dari tingkat ranting hingga pusat. Pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Proses penentuan atau pemilihan pimpinan Muhammadiyah dilakukan melalui proses permusyawaratan yang diatur secara khusus oleh aturan organisasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pimpinan Muhammadiyah inilah yang mengelola dan mengkoordinasi seluruh kegiatan Muhammadiyah dan amal usaha. Sahabat mendengar berbahagia, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, para pengabdi Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.